Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada saat ini, terkhusus untuk kedua keluarga pemimpin kita, keluarga Bapak Paulus Raba, keluarga Bapak Robertus Biri dari daerah pelayanan 1, dan keluarga Bapak Juanda dari daerah pelayanan 9. Selamat malam. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk menghadap Tuhan dalam ibadah malam ini. Untuk itu saya undang untuk bangkit berdiri sambil dengan penuh sukacita kita menyanyikan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 66 ayatnya yang pertama. Kita mulai. Pertolongan kita dalam ibadah rumah tangga saat ini kiranya berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, ada kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama. Namun sebelumnya itu, mari kita berdoa. Di tengah persekutuan kami pada malam hari ini, ya Allah, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman. Tetapi ya Tuhan, kami menyadari akan keterbatasan kami di hadapan-Mu. Olehnya itu, mari Tuhan yang akan terus memperlengkapi kami, mengaruniakan kami Roh Kudus-Mu, mulai dari hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Demikian pun kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, sehingga mereka boleh mengerti akan firman ini, sehingga kami sama-sama mempraktekkannya di dalam kehidupan kami semua. Berfirmanlah ya Allah, karena sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan sabda kebenaran. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Firman Tuhan berbunyi, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak,
tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma." Amin. Bapak Ibu Saudara, dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8, kita akan renungkan bersama di bawah sebuah judul, kasihnya yang menggerakkan. Kasih Yesus yang menggerakkan. Yesus Kristus yang diutus Allah ke dalam dunia hadir dan menyatakan pertolongan kepada umat manusia. Matius mencatat bahwa setelah Yesus berkhotbah di bukit, Matius pasal 5 sampai pasal 7, Yesus segera melayani orang-orang yang datang kepadanya, meminta kesembuhan, ataupun mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ini bisa kita lihat dalam Matius pasal 8 ayat 1. Hal ini Bapak Ibu Saudara menggambarkan kepada kita bahwa pelayanan Yesus mencakup aspek rohani pun aspek jasmani. Yesus Kristus mendemonstrasikan kasih Allah kepada manusia melalui tindakannya, dan juga berkenan melibatkan murid-muridnya untuk melakukan hal yang sama, supaya kasih Allah menjangkau seisi dunia ini, dan kita sebagai manusia boleh memperoleh hidup. Injil Matius menggambarkan Yesus sebagai Mesias, anak Daud, sebagai orang yang mempunyai kekuasaan sebagai raja, baik pada masa penderitaannya maupun ketika Ia sudah bangkit. Juga jelas Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus adalah hamba Tuhan yang memikul kelemahan manusia. Ini bisa kita lihat dalam Matius pasal 8 ayat
17 mengatakan hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Yang juga Bapak Ibu Saudara kita jumpai dalam perikop pembacaan kita malam ini. Suatu kenyataan yang luar biasa yang mengherankan bagi kita, bahwa sejak semula Allah berkenan memakai manusia untuk terlibat dalam rencananya yang indah bagi bumi ini. Bapak Ibu Saudara, ada 3 pokok penting dalam perikop pembacaan kita malam ini yang akan kita renungkan bersama, yaitu meneladani pelayanan Yesus. Meneladani pelayanan Yesus. Hal ini meliputi 2 hal, yaitu pelayanan dan cakupan bidang pelayanan yang kita lakukan. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, model pelayanan yang kita lakukan adalah model pelayanan Yesus sendiri. Sebagaimana kita tahu bahwa Yesus sangat aktif menjangkau banyak orang. Seperti dalam perikop pembacaan kita, ia berkeliling dari kota ke desa. Karena kasihnya yang teramat besar, melihat masalah yang membelenggu umat manusia. Demikian pun Bapak Ibu Saudara, kita hendaknya menaruh kasih dan kepedulian kepada sesama yang membutuhkan. Kita melayani sebagai jawaban iman atau rasa syukur kita karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, sebagai rasa syukur. Kita melayani sebagai rasa syukur. Kita berbuat baik sebagai jawaban iman kita atas keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Jadi bukan karena kita baru mau diselamatkan sehingga kita mau berbuat baik, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Ingat, cakupan pelayanan Yesus meliputi aspek rohani dan juga aspek jasmani. Hal ini menginspirasi kita untuk juga peduli pada kebutuhan jasmani umat manusia, sebagaimana cara hidup jemaat mula-mula yang tidak hanya tekun bersekutu dan tekun dalam pengajaran rasul-rasul, namun mereka juga saling berbagi kasih dengan semua anggota persekutuan. Karena itu, pelayanan kepada orang sakit, menghibur mereka yang berada dalam belenggu pergumulan, baik karena COVID-19 saat ini maupun pergumulan-pergumulan lainnya. Pelayanan diakonnya kepada yang membutuhkan merupakan aksi nyata pelayanan kita sebagai gereja, sebagaimana yang Yesus telah lakukan. Syukurlah Bapak Ibu Saudara, di jemaat kita, Jemaat Tamalan Rea, sejak awal sudah berjalan diakonia kreatif. Dan diakonia tanggap bencana, kalau tidak salah, untuk membantu jemaat menjawab kebutuhannya, apalagi dalam masa-masa
saat ini. Untuk itu mari kita pertahankan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Mari menjadikan kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, panggilan untuk peduli pada pekabaran Injil. Yesus mengajak murid-murid agar peduli dan tergerak hatinya untuk memberitakan Injil setelah menerima pengajaran Yesus. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, kita menjadi murid yang memuridkan, supaya semakin banyak orang yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kasih yang kita terima dari Bapa, hendaknya kita teruskan kepada orang lain. Jadi jangan cuma kita yang merasakan kasih itu, jangan cuma kita yang menikmati kasih itu, tetapi mari kita teruskan kepada orang lain juga, supaya kisah kasih Allah yang agung itu tersiar ke seluruh penjuru dunia. Ingat Bapak Ibu Saudara, gereja ada karena pemberitaan Injil. Dan gereja hadir di dunia ini juga untuk setia memberitakan Injil, sambil kita menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Yesus ingin kita turut melibatkan diri sebagai pekerja di ladang Tuhan, yang bekerja dengan sepenuh hati, bekerja dengan rendah hati, karena kita ini hanyalah alat Tuhan, dan Bapalah yang mempunyai pekerjaan ini. Renungkan bersama Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan, bahwa hidup kita ini merupakan sebuah kesempatan untuk bekerja bagi Tuhan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang memperlengkapi kita dalam pelayanan di ladang. Jadi kita tidak perlu khawatir. Pemanggilan kita sebagai pekerja di ladang Tuhan itu berdasarkan otoritas Allah sendiri. Kadang dunia melihatnya tidak pantas, tetapi Allah melihat layak. Jadi setiap orang yang memberi diri dalam pelayanan bukan karena ia pantas, melainkan karena dilayakkan oleh Allah sendiri. Allah bebas memakai orang-orang yang dikehendakinya, bukan berdasarkan pertimbangan manusia, tapi berdasarkan pertimbangan Allah sendiri. Karena Allah yang memanggil, Dia juga yang akan memperlengkapi kita dengan kuasa yang dibutuhkan dalam pelayanan untuk melawan dan menaklukkan segala kuasa yang merintangi pekerjaan Allah. Setiap kita Bapak Ibu Saudara yang mau dipakai Tuhan, mari kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Maka Allah yang berkuasa mengaruniakan pertolongan dan pimpinannya kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengaminkan firman Tuhan ini dalam saat teduh. Hari ini Bapak Ibu, yang kita butuhkan hanyalah hati seperti Yesus,
dan jiwanya terlantar. Amin firman Tuhan. Kembali lagi kita melakukan pujian dari Kidung Jemaat 425 ayat 1 dan 3. Mari bersama kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kembali lagi pada malam hari ini ya Allah, kami datang di hadapan-Mu mengangkat puji dan syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu malam ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau mengaruniakan kami kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar firman-Mu, tetapi kami pun boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu, jemaat Tamalan Rea. Engkau Tuhan yang akan terus memberkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka ya Allah, Engkau Allah yang akan terus mengaruniakan kesetiaan, kesabaran, sehat, kuat dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka setiap hari. Kami percaya ya Allah bahwa berkat-berkat-Mu akan terus Engkau nyatakan dalam jemaat-Mu di tempat ini. Demikian ya Tuhan, kami berdoa untuk keempat keluarga penghimpun kami malam ini. Tuhan yang akan terus memberkati keluarga kekasih kami ini dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Setiap rencana dan kerinduannya ya Allah, Tuhan yang akan terus campur tangan. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap berkat-Mu yang boleh dirasakan oleh keempat kepala keluarga kami ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pekerjaan dan aktivitas mereka setiap hari. Engkau Allah yang akan terus beserta memelihara kehidupan mereka,
sehingga apapun yang mereka kerjakan boleh mereka lakukan oleh karena pertolongan daripada Tuhan sendiri. Berdoa untuk anak kekasih Mega Rizky, Evan, Ben Mario, Nensa, dan Alita dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka masing-masing. Engkau Allah yang akan terus memberkati pertumbuhan mereka, semakin hari semakin bertumbuh dalam Yesus Kristus. Demikian pun dalam pendidikan mereka Tuhan, Engkau Allah yang akan terus mengaruniakan hikmat, kekuatan, kesehatan, roh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anak didik oleh karena pertolongan daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk orang tua dari keluarga Bapak Juanda yang ada di Sepang dan yang ada di Mamasa, serta orang tua dari keluarga Bapak Paulus Raba yang ada di Kendari dan Simbuang. Berkati, lindungi orang tua kekasih kami ini Tuhan dimanapun mereka berada. Karuniakan selalu kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, sukacita, damai sejahtera, sehingga orang tua kekasih kami ini terus merasakan, terus mengalami damai sejahtera daripada Allah sendiri. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudari Leli dan Bapak Alika dalam pekerjaannya. Tuhan yang akan memberkati kedua kekasih kami ini dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Biarlah apa yang ia kerjakan, dia boleh lakukan dengan penuh sukacita. Demikian pun kami berdoa untuk saudara Risno yang rindu untuk memperoleh pekerjaan tetap. Tuhan, Engkau yang tahu kerinduan dari saudara kami Risno. Olehnya itu Tuhan, karuniakan pekerjaan sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah karuniakan kepada saudara kami ini. Demikian ya Tuhan, kami pun juga berdoa untuk keluarga Bapak Liki yang ada di Timur-Timur. Tuhan yang akan memberkati keluarga kekasih kami ini. Kami percaya bahwa sama seperti penyertaan yang kami alami, demikian pun akan dialami oleh keluarga kekasih kami ini. Demikian juga ya Allah, kami berdoa untuk Nenek Novi dalam masa pemulihan dan dalam masa tuanya. Berkati orang tua kekasih kami ini Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, sehingga dalam masa tuanya orang tua kami ini terus merasakan kehadiran Allah dalam kehidupannya. Demikian juga ya Allah, kami berdoa untuk saudari Maria dan Mary dalam kehidupannya sehari-hari. Berkati, lindungi dalam melakukan setiap aktivitasnya. Kami pun juga berdoa ya Allah untuk semua keluarga dari masing-masing keluarga penghimpun, baik yang ada di Simbuang, Toraja, dan dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan terus memberkati keluarga kekasih-kekasih kami ini, sehingga walaupun kami terpisah jauh, tetapi iman dan pengharapan kami terus satu di dalam Yesus Kristus. Kami pun juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga Mama Orpa yang ada di Papua yang masih dalam keadaan duka cita. Tuhan yang akan menghibur keluarga kekasih kami Mama Orpa sehingga dia tidak berlarut-larut dalam duka cita. Dia boleh bangkit dengan sukacita bersama dengan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami pun juga mendoakan keluarga Nyonya Bernadette Solon dari daerah pelayanan Saka. Tuhan yang akan terus memberkati keluarga kekasih kami ini dalam melakukan setiap pekerjaannya setiap hari. Apapun yang menjadi kerinduannya, Allah yang akan terus beserta.
Berkat-berkat-Mu Tuhan, kami percaya akan terus Engkau curahkan dalam keluarga kekasih kami ini. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa untuk Ibu Rice Pailin sekeluarga yang saat ini masih dalam duka cita karena telah kehilangan seorang bayi yang mereka kasihi. Tuhan, Engkau yang akan menghibur keluarga besar kami ini. Jangan biarkan mereka terus berlarut dalam duka cita, ya Allah. Biarlah sukacita Tuhan Engkau nyatakan bagi keluarga kekasih kami ini. Demikian juga, ya Allah, kami terus mendoakan untuk beberapa kekasih-kekasih kami yang sampai saat ini masih mengalami sakit penyakit. Tuhan yang akan hadir dalam kehidupan mereka masing-masing, memberkati setiap makanan, obat-obatan, perhatian dari keluarga, sehingga dari dalam semuanya itu boleh memperoleh kesembuhan oleh karena pertolongan daripada Tuhan Yesus sendiri. Demikian, ya Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu dalam lingkup GTM, Sinode, Klasis, dan Jemaat. Tuhan yang akan terus memberkati, mengaruniakan kesetiaan, kesabaran kepada hamba-hamba ini dalam melakukan pelayanan di ladang. Demikian, ya Allah, kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pedesaan. Tuhan yang akan mengaruniakan hikmat kepada pemerintah kami, sehingga mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami oleh karena pertolongan daripada Tuhan Yesus sendiri. Kami pun juga berdoa, ya Allah, untuk situasi dunia saat ini oleh karena pandemi COVID-19. Tuhan yang mempunyai alam semesta ini, kami pun juga percaya bahwa Tuhan yang akan terus melindungi kami dari semua mara bahaya. Demikian juga, ya Allah, kami berdoa untuk semua tenaga kesehatan yang terus berjuang. Engkau Allah yang akan terus memberkati, menutup bungkus mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, mengaruniakan kesetiaan, kesabaran dalam melakukan tugas mereka. Demikian juga kami berdoa untuk semua pasien COVID-19. Tuhan yang akan terus mengaruniakan kesabaran, iman yang teguh, sehingga dia boleh terus berpengharapan hanya dalam Yesus Kristus. Terima kasih Allah untuk suasana surgawi yang boleh tercipta pada malam hari ini. Biarlah ibadah yang kami naikkan malam ini, ya Allah, boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk semua tim multimedia, organis yang terus berjerih lelah dalam berlangsungnya ibadah malam ini. Tuhan yang akan memberkati, mengaruniakan kesehatan, kekuatan, dan biarlah pelayanan kami ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, berkati persembahan yang boleh kami turunkan malam ini. Biarlah itu semua boleh kami gunakan untuk menjadi keluasan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih, ya Allah. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita kembali menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 350 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita selesai. Selamat malam.